Mungkin penulis John Wyndham memang punya firasat yang tepat saat menulis novel The Day of the Trifid. Seburuk dan semengerikan apapun kedengarannya, kenyataannya ada tumbuhan yang benar-benar mampu memakan hewan. Mereka menentang hukum alam. Tumbuhan-tumbuhan mematikan ini telah berevolusi dengan cara yang mencengangkan. Dengan daun yang bisa bergerak secara cepat dan presisi, mereka menyebab mangsa, serangga, bahkan hewan kecil lainnya. Dari hutan-hutan berkabut di Asia hingga puncak gunung terpencil di Venezuela, tumbuhan-tumbuhan karnivora ini hidup di tempat yang miskin nutrisi, dan untuk bertahan mereka berubah menjadi pemangsa yang luar biasa. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi dunia tumbuhan karnivora yang paling menakjubkan, yang benar-benar bisa memakan hewan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video unik dan menarik lainnya. Tidak ada tumbuhan karnivora yang sepopuler perangkap lalat Venus. Dengan mekanisme daun yang mencengangkan menyerupai mulut alien berwarna hijau dan merah dengan duri-duri tajam. Tanaman ini terlihat mengerikan sekaligus luar biasa. Berbeda dari tumbuhan karnivora lain yang hanya membiarkan mangsa jatuh ke dalam cairan atau terjebak pada permukaan lengket, perangkap lalat Venus justru memiliki rahang yang menjepit mangsanya. Cara kerjanya pun cukup kompleks. Saat seekor lalat hinggap untuk menikmati cairan manis dari dalam rahang, ia akan menyentuh salah satu duri sensorik yang ada di permukaan daun. Sentuhan ini memicu timer internal. Jika dalam 20 detik lalat menyentuh duri kedua, perangkap akan menutup dengan cepat. Sistem ini berfungsi untuk mencegah perangkap menutup sia-sia akibat benda mati seperti dedaunan atau ranting. Menangkap lalat setengah-setengah bisa berakibat fatal, baik bagi lalat maupun tanaman. Proses pembusukan lalat dapat merusak bagian luar tanaman. Untuk mencegah hal ini, tanaman memproduksi zat antiseptik khusus dan hanya akan mengeluarkan enzim pencernaan jika lalat telah menyentuh 6 atau lebih sensor setelah perangkap ditutup. Ini memastikan bahwa yang tertangkap memang benar-benar serangga hidup dan bergizi, bukan hanya sampah. Perangkap lalat Venus hanya ditemukan di wilayah kecil sekitar Wilmington, California Utara pada tahun 1979. Populasi tanaman ini diperkirakan mencapai 5 juta. Namun kini jumlahnya di alam liar tinggal 160.000 saja. Penurunan sebesar 93% dalam kurun waktu hanya 40 tahun. Penurunan populasi ini bukan tanpa sebab. Perangkap lalat Venus menjadi korban dari perusakan habitat, kebakaran hutan, perambahan lahan, dan yang paling mengkhawatirkan, perdagangan ilegal. Banyak orang yang tergoda untuk mengambil tanaman unik ini dari alam liar dan menjualnya sebagai tanaman hias tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut perlahan-lahan mengancam kelangsungan hidup spesies ini. Tanaman Baiblis liniflor mendapat namanya dari tokoh mitologi Yunani. Baiblis artinya cucu dari dewa Apollo. Dalam kisahnya, Baiblis jatuh cinta pada saudara kembarnya sendiri, yaitu Kaunus. Namun ketika cintanya ditolak, ia menangis begitu lama dan begitu dalam, hingga akhirnya ia berubah menjadi sebuah mata air. Keindahan tanaman ini seolah mencerminkan kisah tragis tersebut. Permukaan Baiblis linifora dipenuhi buliran lendir bening yang berkilau. Zat manis lengket bernama mesilagu, yang sebenarnya juga diproduksi oleh banyak tanaman lain. Tetesan-tetesan ini terlihat seperti air mata yang menempel di cabang-cabangnya, yang tumbuh menyebar menyerupai bentuk air mancur kecil. Daun-daunnya yang berwarna pelangi akan tampak berkilau ketika terkena sinar matahari, menjadikan tanaman ini salah satu mahakarya alam yang mempesona. Namun di balik tampilannya yang cantik dan memikat, tanaman ini menyimpan sisi mematikan, setidaknya bagi serangga. Begitu seekor lalat hinggap dan terjebak pada permukaan daun yang lengket, tanaman akan segera mengeluarkan enzim pencernaan. Proses ini akan melarutkan tumbuhan lalat secara perlahan, memungkinkan Baiblis untuk menyerap nutrisi dari serangga tersebut. Dengan cara ini, tanaman pelangi memenuhi kebutuhan gizinya, bukan dari tanah, tetapi dari serangga hidup yang tak sengaja masuk ke dalam perangkapnya. Tanaman ini berasal dari Australia dan biasanya berbunga di akhir musim semi, menghasilkan bunga berwarna merah muda cerah yang sangat menarik perhatian. Karena bentuk dan warnanya yang unik, Baiblis linifora juga cukup populer sebagai tanaman hias untuk dibudidayakan di rumah. Tanaman pemicu atau trigger plant berasal dari genus Thalidium yang mencangkup lebih dari 300 spesies. Semuanya merupakan tanaman asli Australia. Ukuran tanaman ini sangat beragam. Ada yang hanya setinggi beberapa sentimeter hingga yang bisa tumbuh hampir 2 meter.
Salah satu ciri khas dari trigger plant terletak pada bunganya. Bunga-bunga ini umumnya berwarna merah muda dan hanya bersifat zigomorfin. Artinya hanya simetris dalam satu arah saja. Namun bukan hanya bentuknya yang menarik, sistem penyerbukan bunga ini sungguh luar biasa. Di dalam bunga terdapat kolom khusus yang disebut kolom bunga, tempat benang sari berada. Kolom ini akan terpicu ketika ada serangga terbang yang menyentuhnya. Begitu terjadi kontak fisik, kolom akan meluncur ke dalam dengan sangat cepat dalam waktu sekitar 15 milidetik dan menaburkan serbuk sari ke tubuh serangga. Aksi cepat ini membuat serangga terkejut tetapi tidak terluka. Serangga pun melanjutkan perjalanannya sambil membawa serbuk sari dari tanaman tersebut, memungkinkan penyerbukan silang antar tanaman. Kolom bunga akan kembali ke posisi semula dalam waktu beberapa menit hingga setengah jam. Namun keunikan trigger plant tak berhenti di situ. Tanaman ini juga bersifat karnivora. Ia menghasilkan lendir lengket pada bagian-bagian tubuhnya yang berfungsi menangkap serangga kecil. Setelah serangga terperangkap, enzim-enzim pencernaan mulai bekerja melarutkan tubuh mereka dan nutrisi dari serangga pun diserap oleh tanaman. Dengan sistem penyerbukan yang presisi dan kemampuan menangkap mangsa untuk bertahan hidup di lingkungan yang miskin nutrisi, trigger plant menunjukkan bahwa bahkan tanaman bisa memiliki mekanisme luar biasa, layaknya makhluk hidup yang sangat aktif. Portugis Sunday atau embun matahari Portugis adalah kerabat jauh dari tanaman baiblis yang telah kita bahas sebelumnya. Tanaman karnivora ini berasal dari kawasan Mediterania Barat, khususnya di wilayah Portugal, Spanyol, dan Maroko. Berbeda dari kebanyakan tanaman karnivora yang membutuhkan lingkungan lembab, Portugis Sunday justru mampu bertahan di tanah kering yang miskin unsur zat-zat gizi atau nutrisi. Maka tak heran jika sumber utama nutrisinya berasal dari mangsanya sendiri, yaitu lalat dan serangga kecil yang tanpa sadar masuk ke dalam perangkap lengketnya. Tanaman ini memiliki ciri khas berupa daun panjang yang menggulung keluar, tetapi tidak memiliki bagian yang dapat bergerak seperti beberapa spesies sandi lainnya. Namun ketika seekor lalat menyentuh permukaan daun yang dilapisi lendir lengket, biasanya hanya ada satu akhir, perjuangan sia-sia atau melarikan diri, yang justru membuat tubuh serangga semakin terperangkap oleh zat perekat tersebut. Serangga akan mati karena kelelahan atau bahkan mati lemas karena tubuhnya tertutup lendir. Setelah itu, tanaman akan mengeluarkan enzim-enzim khusus untuk memecah tubuh mangsanya menjadi nutrisi penting seperti nitrogen dan fosfor, zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di lingkungan yang tandus. Menambah keanggunannya, Portugis Sunday juga memproduksi bunga kuning yang indah serta aroma manis yang kuat untuk memikat lebih banyak serangga ke dalam perangkap mautnya. Dengan kecantikan yang mematikan, tanaman ini benar-benar merupakan kombinasi antara pesona dan bahaya dalam dunia tumbuhan karnivora. Roridula adalah genus tumbuhan yang hanya memiliki dua spesies yang sangat mirip satu sama lain. Keduanya asli dari wilayah Tanjung Selatan di Afrika. Nama latinnya berarti berembun dan dalam bahasa Inggris kadang disebut sebagai dewi stick atau flybus, semacam semak lalat. Tanaman ini bisa tumbuh hingga setinggi 1,2 hingga hampir 2 meter. Namun hanya ditemukan di beberapa lokasi dengan jumlah yang sangat sedikit, sehingga cukup langka di alam liar. Roridula adalah satu-satunya semak karnivora di dunia. Namanya diambil dari getah lengket yang sangat kuat, mirip seperti getah pohon pinus, yang dihasilkan dari bagian utama tanaman yang sudah mengeras seperti kayu. Tak hanya menangkap serangga, tanaman ini bahkan mampu menjebak burung kecil. Bangkai burung yang terperangkap akan menarik perhatian serangga seperti lalat pemakan bangkai. Setelah berpesta di atas tubuh pemangsa yang terjebak, serangga-serangga ini akan meninggalkan kotoran kaya nutrisi di tanah di sekitar akar Roridula. Inilah sumber makanan utama sang tanaman. Salah satu makhluk paling menarik yang hidup bersama tanaman ini adalah serangga pembunuh atau assassin bug. Serangga ini kebal terhadap resin lengket Roridula berkat lapisan tubuhnya yang berminyak yang mencegah lengketnya resin menempel langsung. Mereka bisa bebas berkeliaran di antara tentakel penuh getah tanaman ini, berburu serangga lain yang terjebak, dan pada akhirnya juga membantu tanaman memperoleh nutrisi dari kotoran mereka. Penduduk awal di Tanjung Afrika bahkan menggunakan Roridula di dalam rumah mereka sebagai perangkap lalat hidup. Hingga kini belum ada teknologi manusia yang bisa menandingi efisiensi tanaman ini dalam menangkap serangga. Dengan cara berburu yang tidak biasa dan hubungan simbiotik unik dengan serangga, Roridula menjadi salah satu contoh paling luar biasa dari evolusi tanaman karnivora di dunia. Butterwort adalah sekelompok tanaman yang terdiri dari setidaknya 80 spesies yang tersebar di Afrika, Eropa, dan benua Amerika. Nama latinnya Pinguicuela.
berasal dari deskripsi daun tanaman ini yang tampak gemuk dan lembut. Dalam bahasa Inggris, kata butter juga merujuk pada penampilan daunnya yang tampak berminyak, seperti mentega. Bunganya sendiri tampak cukup mencolok dengan ukuran yang menyerupai bunga viola. Tanaman ini memanfaatkan daunnya untuk menarik, menjebak, dan mencerna serangga. Menariknya, saat musim dingin tiba, daun-daunnya berubah menjadi lebih kecil dan berwarna hijau, menandakan bahwa tanaman sedang tidak berada dalam fase karnivora. Namun saat musim panas tiba, daun-daunnya tumbuh lebih besar, bahkan dalam beberapa spesies bisa mencapai panjang 1 kaki, menunjukkan bahwa tanaman ini kembali menjadi pemangsa serangga. Permukaan daun butterwort dipenuhi dengan kelenjar kecil yang menghasilkan cairan lengket menyerupai tetesan air. Tetesan ini tampak seperti air biasa dan menarik perhatian serangga yang haus. Namun sesungguhnya cairan tersebut adalah resin lengket yang sangat kuat. Begitu serangga mendarat, mereka akan segera terjebak. Semakin keras mereka berjuang untuk bebas, semakin banyak cairan lengket yang dihasilkan oleh tanaman ini. Setelah itu, enzim-enzim pencerna dilepaskan untuk melarutkan bagian dalam tubuh serangga, menyisakan hanya kerangka luar yang tak bisa dicerna. Tanaman kemudian menyerap semua cairan kaya nutrisi hasil pembusukan tersebut sebagai makanannya. Tanaman crockreo atau dalam bahasa ilmiahnya berasal dari genus Genlesia, terdiri dari sekitar 30 spesies yang tersebar di beberapa wilayah di Afrika serta Amerika Tengah dan Selatan. Habitat mereka terpisah sejak sekitar 140 juta tahun yang lalu, ketika dua benua tersebut terpisah akibat pergerakan lempeng tektonik. Tanaman ini menyukai tanah yang lembab dan tergolong unik karena tidak memiliki akar seperti tanaman pada umumnya. Sebagai gantinya, mereka memiliki daun yang tumbuh berlebihan dan mengambil alih fungsi akar, seperti melakukan fotosintesis serta menyerap air. Selain itu, mereka juga memiliki sistem daun kedua yang tumbuh di bawah tanah. Daun-daun bawah tanah inilah yang menjaga tanaman tetap merambat, menyerap air, dan juga menangkap serta mencerna mangsanya. Sesuai namanya, struktur bawah tanah tanaman ini melilit seperti skrup. Mereka memangsa hewan yang sangat kecil, terutama mikrofauna, dengan selera khusus terhadap protozoa bersel tunggal. Jadi jika kamu punya setidaknya 2 sel dalam tubuhmu, kamu kemungkinan besar aman dari tanaman karnivora ini. Untuk perbandingan, manusia rata-rata memiliki sekitar 37 triliun sel. Charles Darwin sendiri pernah mencurigai bahwa tanaman ini bersifat karnivora. Namun baru pada tahun 1998 hal ini berhasil dibuktikan secara ilmiah. Tanaman ini pun menjadi tanaman pertama yang diketahui dapat menangkap protozoa. Meskipun sejak saat itu, beberapa spesies lain dengan kemampuan serupa juga telah ditemukan. Cobra lily adalah salah satu tanaman dengan bentuk paling unik di alam. Tanaman ini berasal dari California Utara dan Oregon dan tergolong sangat langka. Nama ilmiahnya adalah Darlingtonia californica. Dan tanaman ini hanya tumbuh di lahan rawa dengan kandungan nutrisi rendah, terutama di tempat-tempat yang memiliki aliran air dingin yang terus mengalir. Jika kamu cukup beruntung untuk menemukan tanaman kantong semar yang satu ini, kamu bisa menyaksikan cara makannya yang luar biasa. Daunnya yang berbentuk tabung berdiri tegak dan melebar di bagian atas menyerupai kepala kobra yang sedang siaga. Penampilannya begitu mencolok, bahkan terkesan aneh dan menyerupai makhluk asing. Menariknya lagi, daun-daunnya sebagian bersifat tembus cahaya yang membuat serangga atau makhluk kecil lain yang masuk ke dalamnya menjadi bingung dan kehilangan arah, hingga akhirnya jatuh ke perangkap maut tanaman ini. Karena hidup di tanah yang miskin nutrisi, cobra lily harus memenuhi kebutuhan nitrogen melalui kebiasaan karnivoranya. Berbeda dengan tanaman kantong semar lainnya yang mengandalkan air hujan untuk mengisi kantongnya, cobra lily memiliki sistem unik semacam pompa yang menyerap air langsung dari akarnya dan dapat mengatur jumlah air dalam kantongnya secara mandiri. Sistem ini sangat kompleks namun jauh lebih efisien dibandingkan kantong semar lainnya. Tak mengherankan jika bagian dalam cobra lily seringkali dipenuhi sisa-sisa tubuh mangsanya. Bukti betapa efisien dan mematikannya tanaman ini dalam menangkap dan mencerna makhluk kecil yang malang. Tanaman waterwell atau roda air adalah salah satu tumbuhan paling luar biasa di dunia. Jika kamu sudah kagum dengan kehebatan Venus flytrap, maka tanaman ini akan membuatmu lebih terkesima lagi. Karena apa yang bisa dilakukan Venus flytrap di darat, tanaman waterwell dapat melakukannya di dalam air. Tanaman air ini menggunakan perangkap yang dapat menjepit dengan cepat, mirip dengan mekanisme Venus flytrap untuk menangkap serangga air, kecebong, hingga ikan kecil. Dahulu, genus tanaman ini memiliki beberapa spesies, namun kini hanya tersisa satu spesies saja. Spesies yang bertahan ini sangat unik.
karena merupakan klon global yang tersebar di lebih dari 40 negara di dunia. Meskipun habitatnya terpisah-pisah dan berjauhan, tanaman ini bisa ditemukan di daerah Arktik Rusia, Australia hingga Afrika dan tetap menunjukkan sedikit perbedaan genetik di antara populasinya. Waterwell adalah salah satu pemangsa tercepat di dunia tumbuhan. Rahangnya yang mampu menutup dalam waktu hanya 100 milidetik, menjadikannya salah satu gerakan tercepat dalam kerajaan tumbuhan. Anehnya, hampir 2/3 dari seluruh populasi yang masih bertahan justru hidup dan berkembang di zona eksklusif nuklir Chernobyl. Hal ini hanya menambahkan reputasi tangguh dari tanaman ini. Sayangnya, karena ulah manusia yang terus-menerus merusak lahan basah di seluruh dunia, tanaman yang kompleks dan sensitif ini kini terancam punah. Penurunan populasinya bahkan setara dengan kerusakan besar yang dialami oleh kerabat jauhnya di daratan, yaitu Venus flytrap. Apakah kita bisa menyelamatkan tanaman luar biasa ini dari kepunahan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tanaman ini dikenal dengan sebutan monkey cap karena sering terlihat dimanfaatkan oleh monyet untuk minum dari dalam cangkir alaminya. Tanaman ini termasuk dalam genus Nepenthes atau kantong semar tropis yang memiliki sekitar 170 spesies yang tersebar luas di wilayah Asia, Australia, dan Afrika. Namun keragaman terbesar, bentuk terbesar, dan tampilan paling unik dari tanaman ini dapat ditemukan di hutan hujan Borneo, Sumatera, dan Filipina. Nepenthes memiliki batang yang merambat dan dapat tumbuh hingga 15 meter. Di ujung batang terdapat kantong atau pitcat yang berwarna cerah, menyerupai gelas sampanye besar. Warna cerah ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Ketika serangga mendekat, mereka akan tergelincir ke dalam kantong yang licin dan jatuh ke cairan pencernaan di bagian dasar, di mana mereka akan dicerna oleh tanaman. Salah satu spesies paling mengagumkan adalah Nepenthes raja dari Borneo. Kantongnya sangat besar, bisa mencapai panjang 40 cm dan lebar 20 cm, serta mampu menampung hingga 3 liter cairan. Ukuran luar biasa ini membuat Nepenthes raja menjadi satu-satunya spesies tanaman yang secara teratur dapat memangsa mamalia. Para peneliti telah menemukan sisa-sisa tikus, kadal, katak, bahkan burung di dalam kantong tanaman ini. Karena keunikan dan kelangkaannya, tanaman ini sudah lama menjadi incaran para kolektor. Namun kini berbagai upaya konservasi tengah dilakukan untuk melindungi habitat aslinya dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Bladderwort besar yang mengapung adalah tanaman karnivora air berukuran besar yang berasal dari wilayah Tenggara Amerika Serikat. Tanaman ini menggunakan semacam ponton kecil yang mengapung di permukaan air sebagai tempat peristirahatan dan memancing mangsa yang lengah. Ciri khasnya adalah perangkap kecil berbentuk kantung udara yang menjadi asal nama tanaman ini. Kantong tersebut mampu menyedot berbagai jenis serangga kecil, mikroorganisme hingga bentuk kehidupan tanaman lain yang hidup di air. Tidak seperti sebagian besar tanaman karnivora yang biasanya memiliki habitat terbatas. Bladderwort besar ini justru sangat mudah beradaptasi. Karena sifatnya yang adaptif, tanaman ini kini dianggap sebagai spesies invasif di beberapa bagian Amerika Serikat, terutama di daerah yang tidak secara alami menjadi habitatnya. Karena telah menyebar dan mengganggu ekosistem lokal, berbagai metode telah digunakan untuk mengendalikan populasinya. Beberapa di antaranya termasuk perawatan dengan sonar, pengangkatan secara manual, hingga pengenalan ikan pemakan tumbuhan seperti grass crab ke dalam kolam tempat Bladderwort mendominasi. Ikan-ikan ini dimanfaatkan untuk mengendalikan penyebaran Bladderwort melalui metode pengendalian hayati. Meskipun di beberapa tempat dianggap sebagai gulma, Bladderwort besar tetaplah tanaman karnivora yang luar biasa dan unik. Itulah deretan tanaman karnivora paling unik dan mematikan di dunia. Dari yang memikat serangga hingga yang bisa memangsa mamalia. Alam memang luar biasa. Coba tulis di kolom komentar tanaman mana yang paling menarik menurut kamu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video unik dan menarik lainnya. Sekian video kali ini, terima kasih.